بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. رضي الله عنكم. Dan qal wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini lanjutan bab Fadilatul ilmi wal ulama dalam hadis dalam kitab Lubabul Hadis. Yaitu bab yang pertama Fadilatul ilmi wal ulama. Masih dalam bab itu sampai pada hadis waqala sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi. Kata Rasulullah, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Keutamaan atau keistimewaan orang yang alim jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, itu seperti keutamaan atau keistimewaan bulan purnama. Itu laksana keistimewaannya bulan purnama, bulan Lailatul Badri, berarti bulan purnama di waktu bulan purnama, kayak rembulan pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Badar pada malam bulan purnama. Berarti kan terang sekali. Seperti itu perumpamaannya, ala sairil kawakibi, mengalahkan bintang-bintang yang ada. La ilaha illallah. Jadi kalau dibanding orang yang alim, orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah, ini kalau disebut istilah seperti ini, orang yang alim dan orang yang ahli ibadah. Dalam bahasa Arab atau istilah-istilah seperti ini, orang yang ahli ibadah kan mestinya bagus. Orang ahli ibadah kok nggak bagus? Ya mestinya bagus, orang ahli ibadah bukan ahli maksiat. Cuman kalau yang dimaksud dengan al-abid dalam istilah bahasa yang sering disebutkan dalam bahasa Arab itu, yang dimaksud ya orang yang beribadah, ibadahnya ibadah sah, tapi tidak ada ilmu yang lebih daripada pengetahuan dia. Jadi ibadah ya hanya sekedar ibadah gitu aja, asal sah gitu tok. Jadi nggak ada ilmunya, nggak ada ilmunya bagaimana ini, apa ini, kalau ada masalah begini dalam sholatnya atau dalam ibadahnya, itu tidak tahu, tapi ibadahnya sah. Hanya cuman ibadahnya bener lah istilahnya, tapi nggak ada ilmu. Nah, ini kalau perumpamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah, walaupun ibadahnya seperti itu banyak sekali, itu lebih utama orang yang alim. Kalau dibandingkan itu sama saja dengan bulan di bulan purnama. Pada waktu bulan purnama tanggal berapa itu? Tanggal 15 ya. 14, 15 itu. Lagi sedang padang-padangnya sinarnya itu. Dibanding dengan bintang-bintang yang ada. Ya nggak ada apa-apanya. Kalau bulan purnama muncul, itu kan lam yabdu min hunal kaukabu itu. Jadi kalau ada bulan purnama muncul, maka sinar-sinar dari rembulan bintang-bintang itu tidak muncul. Ini jadi orang alim ini seperti ini ininya. Perumpamaannya atau perbandingannya. Ini oleh Imam Nawawi, oleh Imam Nawawi dijelaskan bahwa Syekh Nawawi Banten dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan fadlul alim ini ketika orang itu beribadah, kata beliau. Ketika orang beribadah,
Sama-sama beribadah, orang alim beribadah, orang yang bodoh beribadah. Orang alim beribadah, orang bodoh beribadah. Itu kalau dilihat dari segi pahalanya, semuanya, maka kalau dibandingkan dengan antara orang alim dengan orang yang bodoh, kalau misalkan sama-sama ibadah kata beliau, itu nanti balasan derajat di akhirat, di sorga nanti, itu akan berbeda jauh. Akan berbeda jauh kata beliau itu. Kasratus sawab asyamil. Jadi semuanya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang alim ketika beribadah misalnya, itu banyak sekali tidak sebanding dengan orang yang bodoh. Makanya beliau menjelaskan mayutihillahu lil abdi bil akhirah min darajatil jannah wa ladzatiha wa ma'akaliha wa ma'akiliha wa masyaribiha wa munakah wa manakihiha wa mayutillahu tilkal abad min maqamil qurab wa ladzatin nazar ilaihi wa sama' kalamihi. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, ini kalau seandainya di balasan pahala yang diterima oleh orang yang alim dengan orang yang tidak alim, ini bandingannya Masya Allah jauh sekali. Jauh sekali. Ya kalau ibaratnya kalau bintang itu kan kecil, apa maksudnya nggak nampak gitu kalau dibanding dengan komar, dibanding dengan rembulan di bulan purnama. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan riwayatnya Sayyidina Al-Haris bin Abi Umamah bin Abi Usama an Nabi Sa'id Al-Khudri, riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala ummati. Perumpamaannya lebih parah lagi. Keutamaan orang yang punya ilmu dibanding dengan orang yang tidak punya ilmu. Alal abid, orang yang beribadah, alal abid, itu perumpamannya kayak saya dengan umatku. Bahkan dalam riwayat lain itu umatku yang paling rendah. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan dalam riwayatnya, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Jadi keutamaan orang yang alim, yang punya ilmu dengan orang yang beribadah tidak punya ilmu, itu berumpamanya seperti keutamanya Rasulullah, ka fadli kayak keutamaanku dibanding dengan antara kalian yang paling rendah, lah enggak ada apa-apanya. Masya Allah. Maksudnya nisbatu syarafil alim ila syarafil abid kan nisbati syarafin nabi ila adna syarafis sahabah. Masya Allah. Jadi dijelaskan oleh Imam Nawawi juga bahwa kemuliaan orang yang punya ilmu dengan kemuliaan orang yang tidak punya ilmu, hanya orang yang beribadah saja. Artinya sama-sama ini kan, sama-sama beramal, sama-sama ini, hanya saja yang beribadah ala abid itu tidak ada ilmunya. Maka kalau dilihat-lihat dari segi kemuliaannya, itu seperti kemuliaan Nabi dibanding dengan orang yang paling rendah dari kalangan sahabat. Kafadli ala adnakum. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu rahimahullahu taala menjelaskan kalau kita tahu bagaimana orang yang alim dibandingkan dengan orang yang abid, orang yang ahli ibadah saja, kata beliau. Maka lihatlah bagaimana kaifa ju'ilal ilmu muqarinan li darajatin nubuwah.
muqaranan li darajatin nubuwah. Atau muqarinan ya sama saja. Boleh. Maka lihatlah bagaimana atau ja'alal ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Muqaranan. Bagaimana ilmu itu dijadikan oleh Allah bareng-bareng menyertai derajat kenabian. Ketika disebutkan kayak Rasulullah itu tadi seperti kafadli, kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa wa ulul ilmi qaimam wa malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisas, juga disertakan dengan penyebutan syahidallah itu setelah malaikat kemudian ulul ilmi. Nah ini juga penyertaan ilmu dengan nabi, dengan kenabian. Ini menggambarkan, kata Imam Ghazali, wa kaifa hatta rutbatal amalil mujarrad 'anil ilmi wa in kana al-'abidu la yakhlu an ilmi bil ibadah alladhi yudhadzibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat-sangat mulia sekali, disetarakan atau dibarengkan dalam penyebutannya bersama para nabi atau nubuwah, derajatnya dengan derajat kenabian. Dan bagaimana orang yang amal saja tidak ada ilmunya, amal tidak memakai ilmu. Walaupun biasanya kan orang yang beramal, al-abid, orang yang ahli ibadah, itu tidak lepas, dia pasti punya ilmu tentang ibadah yang dilakukan itu. Jadi yang setiap harinya dia itu melakukan ibadahnya, itu pasti dia ada ilmunya dengan ibadah yang dilakukannya itu. Sebab kalau tidak seperti itu kan tidak ada makan ibadah. Jadi kalau sudah disebut al-abid tadi yang saya sebutkan, berarti dia ya ibadahnya sah lah. Tahu maksudnya ada ilmunya, ilmu ibadah itu, sehingga yang menjadikan ilmu itu ibadahnya itu sah. Tapi tidak ada tambahan lagi. Jadi istilah Arab itu kalau bisa disebut dengan al-abid itu ya orang yang beribadah dan ibadahnya sah lah gitu. Sahnya karena dia tahu tentang ilmunya yang ibadah yang dilakukan. Tapi tidak ada tambahan. Tidak lebih dari itulah. Padahal sama-sama itu. Orang yang beribadah juga ada ilmunya, ilmu tentang ibadah yang dilakukan. Tapi kalau yang disebut dengan al-alim, orang yang punya ilmu, orang yang jadi selain hanya untuk ibadahnya juga ilmu-ilmu yang lain. Sehingga dikatakan al-alim itu ma'ruf, ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu, maka derajatnya itu luhur sekali. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah menjelaskan banyak sekali riwayat ini bagaimana keutamaan orang yang punya ilmu. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasulullah dalam hadis ini, manin taqala liyata'allama ilman wufira lahu qabla an yakhtu. Ini malah bagi orang-orang yang mencari ilmu, santri dan lain-lain ini. Ini ada hadis khusus untuk pelajar-pelajar ini. Kata Rasulullah, manin taqala, barang siapa berpindah tempat. Berpindah tempat, apakah perpindahan itu dengan cara jalan kaki atau naik kendaraan, jalan kaki atau naik kendaraan, pokoknya pindah dari tempat ke tempat yang lain. Dari rumahnya pergi ke pondok, mondok lah istilahnya, ke pesantren, belajar di pesantren misalnya. Dengan tujuan liyata'allama ilman, untuk belajar ilmu. Maka kata Rasulullah, wufira lahu qabla an yakhtu.
dosanya dia akan diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah. Nah, ini. Oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Nawawi Mantan dijelaskan yang dimaksud ilmu yang akan dipelajari adalah al-ilum asy-syar'iyyah, ilmu syariat, ilmu yang berhubungan dengan hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halal haram, yang berhubungan dengan syariat. Maka dosanya ini akan diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah pergi. Masya Allah. Ini secara khusus santri atau siapa saja bukan santri, pokoknya mau pergi ngaji, istilahnya mau pergi belajar, maka ghufira lahu qabla an yakhtu. Mau menghadiri atau untuk mencari ilmu dari tempat satu ke tempat lainnya atau pergi untuk belajar, mencari ilmu, maka sebelum dia melangkah itu diampuni dosanya. Jadi enak sekali. Tapi ada penjelasan oleh ulama bahwa yang dimaksud dosa diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Ini minas shaghair. Ma taqaddama min dzambihi shaghair. Tapi oleh Imam Syarazi itu juga dijelaskan lagi, orang yang seperti ini akan diampuni dosanya sebelum dia melangkah adalah orang yang benar-benar mencari ilmu yang dengan keluarnya itu pergi dari tempatnya ke tempat pengajian, ke tempat ilmu itu karena ikhlas lillahi ta'ala. Hanya dijelaskan qabla an yakhtu khatwah min mawdi'ihi idza arada bidzalika wajhallahi ta'ala. Artinya kalau dia mencari ilmu betul-betul keluar dari rumahnya semata-mata karena Allah untuk mencari ilmu, maka orang ini semua dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melangkah keluar. Nah, sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lagi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramuna. Ini peringatan keras dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, akrimul ulama, muliakanlah para ulama, orang yang punya ilmu-ilmu itu. Ulama-ulama bi'ulumi syar'i al-amilin, kata beliau, kata Syekh Nawawi itu. Muliakanlah ulama-ulama, orang yang punya ilmu syara', ilmu syariat. Yang ulama itu mengamalkan ilmunya. Bi antu amiluhum bil ijlali wal ihsan ilaihim bil qawli wal fi'li. Cara memuliakan ulama itu bagaimana? Kata Syekh Nawawi, yaitu dengan mengagungkan dan berbuat baik kepadanya. Mengagungkan, takzim kepada orang alim itu dan berbuat baik kepadanya. Baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, makanya kalau biasanya banyak orang ingin bersedekah sama kiai, sama orang yang punya ilmu. Misalnya, ini mimbabil ihsan. Mimbabil termasuk berbuat baik kepada orang yang punya ilmu. Ini perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akrimul ulama, yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten bahwa memuliakan ulama yang dimaksud adalah ulama syara', ulama syariat yang mengamalkan ilmunya. Dengan apa kita memuliakan ulama itu? Kata beliau, dengan mengagungkan ulama-ulama itu, memuliakan ulama-ulama itu dan berbuat baik kepadanya, kepada mereka, pada beliau-beliau itu,
dengan ucapan atau dengan perbuatan. Kata Rasulullah, fa innahum indallahi kurama. Karena mereka itu di sisi Allah kurama. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpilih. Kurama mukhtarun. Orang-orang yang dipilih, kurama itu artinya orang-orang yang benar mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurama itu artinya mukhtarun. Yang aslinya itu ke kurama kan jamaknya karim, tapi menurut ulama dijelaskan kurama itu maksudnya mukhtarun, yang terpilih, yang dipilih oleh Allah. Kenapa dimaknani begitu? Karena ada diartikan begitu karena setelahnya ada mukromun. Kalau kuroma itu orang yang mulia, mukromun terus dimuliakan, itu kayak nggak ada faedah lain. Nggak ada bahasa Arab seperti itu, apalagi kalau dikatakan oleh Rasulullah. Mesti ada faedah yang lain. Tidak masih ada arti tersembunyi di dalamnya. Kalau karimun diartikan itu mulia, kemudian mukromun dimuliakan, mulia dan dimuliakan, apa bedanya? Gak ada sepintas, tidak ada faedahnya, gak ada bedanya. Maka oleh ulama dikatakan bahwa kuroma dalam hadis ini dimaksud dengan mukhtarun, orang-orang terpilih. Jadi ulama itu orang-orang terpilih. Mukromun selain terpilih dimuliakan mereka itu. Mukramun indal malaikah, dimuliakan di hadapan para malaikat. Menurut malaikat itu ulama itu orang yang istimewa, orang yang mulia-mulia. Di hadapan malaikat pun orang yang mulia. Jadi kalah kalau malaikat, kalau dibanding dengan orang alim masih hebatan orang yang alim. Makanya sering terjadi kita dengar cerita, misalnya ketika dimakamkan ya, kayak Imam Haromen itu kan, terus Imam siapa lagi, banyak sekali. Ketika ditanya di makamnya itu, man robbuka, dijawab oleh Haromen, kuntu alamtul aqidah isyirina sana, fa kaifa tas'aluni an rabbi. Siapa namanya, Imam Haromen itu. Ketika didatangi malaikat munkar nakir, ditanyain man robbuka, ya dia ketawain, dijawab oleh Imam Haromen, loh kamu kok tanya saya man robbuka, dong saya mengajar akidah itu 20 tahun. Ya kalah orang kalau malaikat di depan begitu nggak bisa jawab. Orang tugasnya malaikat cuma disuruh bertanya begini-begini, kalau dijawab ya, kalau nggak jawab ya digodok, pecut itu, disiksa itu. Ya petugasnya begitu tuh, di depan malaikat, di depan orang alim yang nggak bisa jawab. Ini salah satu contoh. Makanya akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Ditafsiri oleh ulama indal malaikat, yaitu dimuliakan menurut pada malaikat. Jadi kalau dibandingkan dengan malaikat, dengan orang alim itu masih hebatan orang yang alim. Makanya sering kayak tadi dicontohkan, banyak beberapa perdebatan antara malaikat dengan orang yang alim. Tapi malaikat juga macam-macam tingkatan, ada yang paling mulia seperti malaikat Jibril, kemudian dan lain-lain, yang Jibril, Mikail, yang 10 itulah yang disebutkan. Yang paling mulia malaikat Jibril, kemudian Mikail, Israil, dan seterusnya. Dan malaikat-malaikat yang mulia-mulia. Nah, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, penting sekali untuk kita ini. Idza tahaddatsal alim. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tahaddatsa al-alim fil majlisihi bil ilmi walam yadkhulhu hazlun wala lahun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullahu lahu wa lisami'ihi ila yaumil qiyamah fa idzan sarafu maghfurina lahum
humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai kita terlewatkan. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang alim, orang yang punya ilmu itu berbicara dalam majelisnya, sedang ya di majelis-majelis taklim atau majelis lainnya lah yang penting. Penting ada orang alimnya di situ lagi berbicara. Berbicara tentang ilmu, nah ini berarti majelis taklim. Atau ya bukan majelis taklim resmi, maksudnya bukan majelis taklim yang resmi. Pokoknya ada tempat. Di situ ada orang alim yang berbicara tentang ilmu. Dan dalam pembicaraan itu, lam yadkhulhu hazlun wala lahun. Tidak ada mainan, tidak ada sendaguro. Serius memang untuk belajar ilmu istilahnya. Nah, ini tidak ada nganggur, tidak ada mainan-mainan atau yang menyebabkan orang itu lalai, tidak bisa memahami, tidak bisa mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh orang alim itu. Tidak ada hasil, tidak ada lahu, tidak ada guyonan, ketawa-ketawaan itu, candaan, dan juga tidak ada lahu, kalam yang tidak berfaedah istilahnya, yang tidak ada makna, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada di dalam majelis ulama itu, majelis orang alim itu. Ketika orang alim itu berbicara tentang ilmu, kemudian di dalamnya tidak terdapat candaan, tidak terdapat kalimat yang tidak berfaedah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari setiap kalimat yang diungkapkan oleh orang alim itu, yang keluar dari mulut orang yang alim itu, saat per kalimatnya dijadikan malaikat oleh Allah. Yang malaikat ini akan memintakan ampun, beristighfar, minta ampun baginya, bagi orang alim itu. Bukan hanya bagi orang alim, wali sami'ihi, dan bagi orang yang mendengarkannya sampai hari kiamat. Ini orang yang mau hadir. Melihat orang alim berbicara tentang ilmu. Di dalamnya tidak ada sendaguro, tidak ada lahu, sesuatu kalam yang tidak ada artinya, cuma-cuma, nggak ada faedahnya. Nah, ini nanti setiap kalimat dijadikan Allah menjadi malaikat, yang malaikat itu minta ampun, beristighfar untuk orang alim itu, dan juga untuk orang yang mendengarkannya sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kemudian kalau sudah selesai, fa idzan sarafu, kata Rasulullah, in sarafu maghfurina lahum. Kalau sudah selesai, kemudian kan pada pulang tuh buyar, kan? Buyar. Nah, buyaran mereka itu, maka mereka buyar itu dalam keadaan maghfurina lahum, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosanya. Lalu Rasulullah, kalau memang seperti itu, orang yang pulang-pulang itu diampuni dosanya, kata Rasulullah, hum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang alim itulah yang nantinya, ya, kalau teman duduknya tidak menyia-nyiakan, tidak membuat celaka orang yang menemani duduk. Nah, ini subhanallah. Jadi orang yang ikut duduk dengan orang yang alim itu tidak akan celaka, maksudnya tidak akan layasqa, bukan termasuk orang yang celaka. Pasti jadi orang yang beruntung. Karena begini tadi, kalau orang alim berbicaranya tentang ilmu, yang dibicarakan tentang ilmu, makanya yang mendengarkan di situ ya, pokoknya perbicaraannya tentang ilmu tok, tidak ada sendaguronya, tidak ada candanya, tidak ada kalimat-kalimat yang tidak bermakna, istilahnya tidak bermanfaat. Semua yang disampaikan itu bermanfaat. Ini
siapapun yang di situ, yang menemani duduknya, teman-temannya yang dekat dengan situ, Masya Allah, itu tidak akan celaka, akan menjadi orang yang beruntung. Karena setiap kalimat yang disampaikan oleh orang alim itu akan menjadi malaikat, dan malaikat itu kalau berapa kalimat coba? Kalau banyak berarti malaikat semuanya. Dan kalau malaikat banyak itu nanti mereka pada beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang alim dan orang yang mendengarkannya. Makanya ini beruntung sekali. Alhamdulillah kita di negeri kita masih banyak orang alim. Masih banyak orang alim sehingga kita bisa saja seperti ini dengan menghadiri majelis taklim, menghadiri halaqah-halaqah orang yang alim. Maka ketika itu ada malaikat yang diciptakan oleh Allah sebagai dari kalimat-kalimat yang disampaikan itu, dan kita didoakan malaikat supaya diampuni dosanya. Ketika kita berpisah selesai dari majelis taklim itu, insorofu maghfurina lahum, kata Rasulullah. Mereka buyaran atau selesai dari majelisnya, meninggalkan majelisnya itu dalam keadaan diampuni dosanya. Maghfurina lahum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Jadi penting sekali ilmu, bagaimana ilmu itu. Jadi makanya kalau orang punya ilmu, kemudian orang-orang yang senang dengan orang yang punya ilmu, ya. Makanya tadi akrimul ulama fa innahum mukramuna. Fa innahum indallahi kurama mukramun. Masyaallah. Jadi keistimewaannya sangat istimewa sekali jika dibanding dengan al-abid. Meskipun al-abid itu ya punya ilmu, ibadahnya sah. Apa yang dilakukan ibadahnya itu menjadi sah karena ada ilmu untuk ibadah itu, tetapi tidak ada sebutan al-alim yang punya ilmu-ilmu yang lain istilahnya dalam bidang syariat, maka tetap kalah dibandingkan dengan al-alim. Oleh karena itu keutamaan orang yang alim itu Masya Allah seperti ini. Di samping orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah dan menjadi orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh para malaikat. Apa yang disampaikan itu akan menjadi malaikat. Dan malaikat itu akan mendoakan dirinya supaya diampuni. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi orang yang mendengarkannya juga. Malaikat itu akan mendoakan kepadanya dan orang yang mendengarkannya. Alhamdulillah kita masih banyak orang alim di sini, sehingga tinggal kita aja, mau apa enggak, gitu aja. Kalau kita mau ingin seperti ini ya tinggal hadir saja. Apalagi syukur-syukur ingin menjadi santri. Kepada siapa, kepada pondok pesantren atau kemana, ya alhamdulillah misalnya. Seperti itu. Tua, kecil, dan lain-lain masih bisa ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu sia-siakan, karena mencari ilmu itu tubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi dari mulai gendongan, dari mulai lahir lah, sejak lahir sampai mau mati. Sampai mati itu cari ilmu. Jadi nggak ada alasan tua dan muda, masih kecil dan lain-lain, nggak ada sampai mati. Makanya dalam hadis yang sering kemarin juga disebutkan, kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takunil khamis, itu tadi. Jadi tetap kita hidup di dunia itu kalau bisa menjadi thalibul ilm, jangan lepas dari ilmu. Walaupun kita sudah punya ilmu banyak, tetap kita harus ngaji istilahnya, kita harus belajar. Kita tetap harus ngaji dengan siapa? Ya dengan siapa saja. Jangan lepas status kita sebagai thalibul ilm. Karena ini faedahnya banyak sekali. Besar sekali. Baik. Nah,
hampir jam 7, insyaallah nanti kita lanjut kembali, kita sampai sini. Masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadlul ilmi wal ulama. Sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita teruskan kembali biiznillah taala. Wallahu a'lam bishawab.